Nominal, welcome back to MPK TV Season 2. Halo Punamira, welcome back to MPK TV Season 2. Ada yang kangen nggak nih sama MPK TV Season kali ini? Tentunya teman-teman pada kangen nih. Nah, tapi santai aja, kita ketemu lagi dengan aku Putri Dian Marcella selaku MPK Angkatan 58 yang akan membawakan rangkaian acara pada episode kali ini. Dan di episode 2 kali ini, kita akan membahas tentang ketertiban. Nah, karena ketertiban identik dengan Komisi B MPK SMA Negeri 2 Klaten, pembahasan kali ini aku nggak sendirian aja nih. Aku ditemani dua kakak yang keren dan tentunya memiliki pengetahuan yang luas dalam hal ketertiban ini, yaitu Kak Ilham selaku Ketua Komisi B MPK SMA Negeri 2 Klaten dan juga Kak Anas selaku Ketua MPK SMA Negeri 2 Klaten Angkatan 58. Dipersilahkan untuk Kak Anas dan Kak Ilham memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman, perkenalkan, aku Anas Fadla Yusuf di MPK SMA Negeri 2 Klaten Angkatan 58 ini. Aku memegang sebagai Ketua Umum. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ilham Rizky Sugeng Ramadan, bisa dipanggil Kak Ilham. Di MPK Angkatan 58 ini, aku menjabat sebagai Ketua Komisi B. Oke, sebelumnya kabarnya gimana sih untuk Kak Ilham dan Kak Anas saat ini? Kalau aku sih alhamdulillah baik, terus sekolah juga lancar. Dari Mas Ilham gimana nih kabar? Oke, mungkin kalau dari aku sih juga alhamdulillah juga baik. Mungkin untuk kesibukanku di minggu-minggu ini mungkin aku fokus pada nugas, ya belajar dan lain sebagainya lah. Untuk Mas Anas sendiri kesibukan minggu-minggu ini tuh apa aja? Sama sih sama Mas Ilham, terus kan kita juga mau menuju ke ujian ya Mas, jadi Ya, sebagai pelajar dan juga organisasi paling cuma berkutik pada belajar dan juga mengurus organisasi, seperti itu dia. Oke, karena kali ini kita akan membahas tentang ketertiban. Nah, saya mau tanya nih sama Kak Anas dan Kak Ilham. Nah, pengertian menurut Kak Ilham dan Kak Anas, pengertian ketertiban itu apa sih? Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya. Oke, untuk pengertian ketertiban menurutku itu adalah di mana suatu masyarakat itu memiliki keteraturan dalam bertingkah laku ataupun dalam bermasyarakat. Yang dengan itu masyarakat itu menjadi lebih tertib dan lebih patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat. Begitu menurut aku. Oke, kalau dari aku itu ketertiban itu suatu norma ataupun hukum dan aturan yang berlaku di suatu wilayah ataupun di suatu kawasan tertentu. Misal, ketertiban di sekolah itu adalah norma ataupun aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, seperti itu. Oke, jadi ketertiban itu intinya untuk menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat maupun di lingkungan sekitar gitu ya? Betul. Oke, kenapa sih harus ada ketertiban? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kenapa sih harus ada ketertiban? Mungkin aku sih, menurut aku, karena dengan ketertiban ini kita itu menjadi lebih aman dan lebih harmonis dalam bermasyarakat. Karena dengan ketertiban ini mengatur untuk kita bertingkah laku, kita berinteraksi terhadap masyarakat. Karena dengan ketertiban ini kita menjadi lebih harmonis dan aman. Mungkin untuk selanjutnya, karena ketertiban ini kita itu lebih adil dan setara. Dengan ketertiban kita itu merasa lebih setara dan adil karena tingkah laku itu berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Jadi kami atau aku sendiri merasa lebih adil dan setara. Yang selanjutnya, dengan adanya ketertiban kita itu bisa menghindari anarki, yang dimana ketertiban itu mengatur pola bertingkah laku dan berinteraksi terhadap masyarakat. Gitu. Menurut aku begitu. Kalau dari Mas Anas? Oke, kalau dari aku itu simpelnya ketertiban itu ada karena untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di kita. Misal, ketertiban di lingkungan sekolah kayak dilarang membawa senjata tajam, minuman-minuman keras, dan lain-lain itu kan untuk menjaga kita, untuk membuat kita itu nyaman selama di sekolah. Atau kita bisa ambil contoh ketertiban berlalu lintas. Itu kan juga untuk keselamatan kita, orang-orang yang ada di jalan. Jadi ketertiban itu suatu hal yang dibuat untuk melindungi dan juga membuat rasa nyaman di orang-orang dan di suatu wilayah tertentu, seperti itu.
Oke, jadi ketertiban itu outputnya nanti mewujudkan masyarakat yang tertib. Lalu ketika kita menjadi orang yang tertib, apa aja impact atau dampak yang ditimbulkan jika kita tertib? Oke, kalau dari aku misal kalau kita itu tertib, impactnya yang pertama itu tentu pandangan orang ke kita. Kan kita enak nih, misal di Semada kan ada ketertiban berpakaian, kita kayak beratribut, bajunya hari ini apa, hari besok apa. Itu kan kita dilihat orang enak, kayak image-nya misal Mas Ilham nih, yang sebagai ketua komisi B. Misal Mas Ilham, oh hari Senin bajunya bener OSIS, dan perlengkapannya lengkap mulai dari sabuk, dasi dan lain-lain. Kan orang lihatnya, wah image-nya bagus nih Mas Ilham, tertib, rapi dan lain-lain. Beda kalau misal Mas Ilham hari Senin pakai celana pramuka, terus nggak lengkap celana pramuka tapi bajunya batik gitu kan, orang-orang lihatnya kok gitu sih, kok nggak patut dilihat gitu. Jadi kayak kita itu kalau udah tertib itu orang bakal ngelihatnya itu enak, dan kita juga dapat outputnya itu enak, kayak wah aku dilihat baik nih gitu. Nah dari aku, ini dari Mas Ilham mau menambahkan? Oke, mungkin aku setuju dengan pernyataan dari Mas Anas. Jadi aku menambahi aja mengenai manfaat dari ketertiban itu, kita itu yang aku udah bilang dari yang awal tadi, dengan ketertiban itu kita itu bisa lebih aman dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita itu hubungan antar teman atau antar teman organisasi itu bisa lebih baik karena udah ada peraturan yang dipedomani untuk bertingkah laku dan berinteraksi, gitu kalau dari aku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Mas Anas juga terlibat dalam tim SIDA. Nah, saat melakukan SIDA dan bertemu siswa-siswi yang bisa dibilang bandel, untuk perihal ketertiban tersebut, gimana sih cara Mas Anas untuk menghadapi tersebut? Oke, kalau untuk mengatasi siswa bandel itu mungkin agak tricky ya, dimana Iya. aku sama Mas Ilham ini udah ngikut SIDA itu kurang lebih udah 2 tahun ya Mas, dari Iya, kelas 10. 2 tahun. Sini kita udah lihat mulai dari ibaratnya difficulty atau kesulitan SIDA itu dari yang pak dasar banget, dari yang siswanya itu udah nurut terus kita SIDA itu gampang, sampai yang misal yang bandel banget dan dikasih tahu nyanggah dan lain-lain itu kita udah ngalami. Sampai di tahun ini itu kita udah kayak mikir nih, wah ini kita harus cari penyelesaian masalahan untuk kayak kalau orang bandel itu kita apain sih enaknya. Jadi kalau di tahun ini kita banyak untuk menyangkutkan, kalau di sekolah ini ada guru STP 2K. Ini guru-guru atau satgas yang dikumpulkan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan lain-lain. Dan itu terdiri dari guru-guru. Nah, kalau kita sidak itu kita mengundang atau menggandeng dari guru-guru STP 2K. Jadi kan misal kalau dulu itu yang paling ibaratnya kayak paling bandel, paling susah itu dari kelas 12 IPS apalagi dulu ya Mas. Itu adalah suatu tantangan banget untuk kita tim SIDA. Itu kita ngajak kayak Pak Rio atau Pak Yusuf di sini yang sebagai guru-guru STP 2K itu untuk ikut, kayak Pak ikut dong kita SIDA biar dari murid-murid itu lebih jerah. Karena gini, kalau kita yang ngasih tahu itu kan ibaratnya udah dulu adik kelas, terus kayak teman sendiri itu kan kayak apa sih. Nah, tapi kalau kita udah gandeng guru itu pandangannya bakal beda, kayak wah ini udah langsung dari pihak sekolah langsung, dan pasti kita bakal dibilangin atau dilaporin, dan itu mesti dampaknya lebih serius. Jadi pressure dan juga pemikiran siswa terhadap SIDA itu bakal lebih ngeri kalau dari aku gitu. Jadi kalau misal lebih pada teman sebaya nih yang mengingatkan, itu lebih menyepelekan istilahnya. Benar sekali. Dan dibanding dengan guru yang sebagai media untuk memperingatkan siswa tersebut untuk tertib, mungkin karena guru memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan siswa dan lebih teratur mungkin hidup siswa-siswi itu tadi. Ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya mungkin jika alasan bandelnya itu karena adanya kurang mampu dari siswa-siswi untuk membeli atribut sekolah, bagaimana cara Mas Ilham untuk menghadapinya? Apakah diberi skors atau diberi keringanan? Oke, untuk mengatasi siswa-siswi yang beralasan mungkin finansial ya, emang beberapa siswa-siswi emang kekurangan finansial. Tapi kalau dari aku itu, pemerintah itu sudah menyediakan program-program bantuan mengenai dana pendidikan, yang dimana itu siswa-siswi mendapatkan program dana bantuan tersebut. Dengan itu sebenarnya dari aku sendiri itu berpendapat, sebenarnya siswa-siswi itu bisa memanfaatkan dana pendidikan tersebut untuk membeli peralatan dan atribut. Jadi menurutku siswa-siswi itu tidak make sense jika beralasan secara finansial kita tidak bisa membeli peralatan dan atribut dari sekolah.
karena pemerintah pun mendukung untuk membeli peralatan dan atribut sekolah. Menurutku begitu. Jadi untuk mengenai skor itu menurutku akan diberikan keringanan. Kita akan melakukan pendekatan secara emosional. Jadi kita itu lebih mengarahkan dari hati ke hati teman kita. Jadi lebih paham mengenai kenapa sih kita harus tertib dan lain sebagainya. Hal itu teman kita itu bisa menjadi lebih paham kenapa kita harus tertib gitu mungkin dari aku. Oke, jadi masalah keuangan atau finansial itu bukanlah suatu penghalang untuk siswa mencapai ketertiban. Oke. Selanjutnya, saya mau tanya pada Mas Anas, jika memang kita melanggar peraturan tata tertib, apakah itu bisa mengganggu saat kita belajar? Contohnya, sepatu harus hitam, apakah itu mempengaruhi belajar kita? Tuh. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan di banyak kalangan siswa ya, bukan siswa cuma di lingkup kita, mungkin itu juga di media sosial, mungkin juga banyak yang tanya kayak kenapa sih sepatu harus hitam, kenapa sih kita harus berdasi dan lain-lain, padahal kan nggak ganggu pas pelajaran, padahal kan pelajaran kita juga mikir pakai otak, mata, dan tangan, dan lain-lain. Jadi gini teman-teman, kan kita sekolah ini tujuannya kalau misal SMA, habis itu lanjut kuliah, habis itu kerja, nah itu kan kita berbaur dan juga menyatu dan juga masuk ke masyarakat. Nah, tujuan dari dibuatnya peraturan-peraturan yang bisa dibilang simple ini itu untuk melatih kita nih kayak wah ini coba dikasih peraturan simple kayak semacam baju atribut itu manut nggak nih, kalau dari hal-hal kecil aja itu udah nggak manut, gimana besok kita akan terjun ke masyarakat dengan segala hukum dan juga undang-undang yang berlaku. Jadi kalau dari aku itu kenapa sih hal-hal detail kecil itu diperhatiin banget di sekolah, kayak itu sebenarnya nggak ganggu ya, bener nggak mengganggu, tapi itu adalah salah satu ibaratnya latihan atau pra kita sebelum menginjak ke masyarakat dengan segala problematika dan juga hukum yang berlaku, seperti itu. Oke, jadi ketertiban yang ada dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari itu sangat krusial ya teman-teman, dan agar terciptanya suatu masyarakat atau sistem dalam masyarakat itu menjadi teratur. Dan itu tadi jawaban dari Mas Ilham dan Mas Anas selaku Ketua Komisi B dan Ketua MPK SMA Negeri 2 Klaten. Dan semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di MPK TV season selanjutnya. Dadah, bye-bye! Dadah.